Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini adalah kumpulan soal-soal beserta pembahasan khususnya materi persamaan kuadrat yang sering muncul di soal-soal penilaian akhir semester, bahkan di ujian nasional. Untuk itu, silahkan disimak video ini dari awal sampai akhirnya. Perhatikan soal ini ya. X kuadrat ditambah 14x plus 48 sama dengan 0. Langkah pertama kita adalah kita gunakan metode yang paling mudah dulu, yaitu faktoran. Nah, kita tulis ya faktornya. X plus kita kosongkan, kemudian faktor yang kedua juga kita kosongkan. Kita fokus ke nilai C 48 karena nilai A nya sama dengan 1, C nya tadi 48. Jadi kita gunakan trik cepatnya. Kita cari dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya 48 atau nilai C. Tetapi dua bilangan itu jika dijumlahkan hasilnya adalah nilai B atau 14. Nah, betul bahwa bilangan itu adalah 8 kali 6 dan 8 ditambah 6. Nah, bilangan ini tadi kita ganti di tempat yang kita kosongkan tadi. Jadi X plus 8 sama dengan 0 ya. Langkah kedua kita tuliskan. Kemudian X plus 6 ya, atau ya sama dengan 0. Sehingga kita keluarkan nilai X nya. Kita dapatkan nilai X1 sama dengan minus 8 atau X2 sama dengan minus 6. Inilah yang dikatakan dengan akar-akar persamaan kuadrat, atau kata lainnya himpunan penyelesaian. Saya singkat HP ya, min 8, minus 6. Jadi X1 nya minus 8, X2 nya minus 6. Seandainya kita ini ragu-ragu ya, apakah pemfaktoran kita tadi betul kembali seperti persamaan semula, kita buktikan boleh. Nah, X plus 8, X plus 6, faktornya tadi jika kita kalikan suku per suku akan mendapatkan X kuadrat plus 14X plus 48 dengan cara X kita kalikan dengan X kuadrat, X dikali 6, 6X, kemudian 8 dikali X adalah 8X, 8 dikali 6 adalah 48. Nah, kita jumlahkan ya, X kuadrat kan tidak ada pasangannya, berpangkat 2 cuma ada X kuadrat. Nah, yang berpangkat 1 yaitu 6X ditambah 8X, jadi koefisiennya kita jumlahkan 6 ditambah 8 adalah 14. Kemudian ditambah dengan konstantanya plus 48 sama dengan 0. Nah, pemfaktoran kita tadi berarti betul. Kembali menjadi X kuadrat plus 14X plus 48. Yang tadi kita lebih cepat menggunakan trik cepat. X plus 8, X plus 6, 8 kali 6, 48, 8 ditambah 6, 14. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 2. X kuadrat min 11X ditambah dengan 24 sama dengan 0. Langkah pertama selalu kita coba dengan faktoran. Kita tulis ya, X dikali dengan X sama dengan 0 dalam kurung. Nah, kita lihat nih, nilai koefisien dari X pangkat 2 itu 1, B nya min 11 dan C nya 24. Nah, ketika nilai A sama dengan 1, berarti kita boleh menggunakan trik cepat tadi, yaitu kita cari dua buah bilangan jika dikalikan hasilnya C, tetapi jika dijumlahkan hasilnya adalah min 11 atau nilai B. Nah, dua buah bilangan itu banyak ya, tetapi yang jika dijumlahkan hasilnya negatif 11 itu hanya ada min 8, minus 8 dan ditambah minus 3, karena jika dikalikan dua bilangan itu hasilnya 24 positif. Nah, kita ganti nih ke tempat yang kita kosongkan tadi, minus 8 minus 3 sama dengan 0. Nah, X min 8 tadi kita keluarkan menjadi X positif 8, atau X yang minus 3 tadi adalah X sama dengan 3. Jadi HP atau himpunan penyelesaiannya
kita tuliskan menjadi 3,8. Ini yang dikatakan dengan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nilai yang lebih kecil X1 kita ambil yang 3 ya, berarti X2 nya sama dengan 8. Selanjutnya, kalau mau dibuktikan apakah faktoran kita tadi betul, kita boleh mengalihkan dengan suku per suku kedua faktor tersebut, yaitu kita coba ya kalikan ya, X kita kalikan dengan X kuadrat, X juga kita kalikan dengan minus 3, itu minus 3X, minus 8 kita kalikan dengan X minus 8X, minus 8 dikali minus 3 positif 24. Nah, kita jumlahkan min 3X dengan min 8 itu adalah min 11X. Jadi persamaan kuadratnya sama dengan soal sebelum kita faktorkan, berarti pemfaktoran kita tadi betul, akar-akarnya mendapatkan 3,8. Kita beralih ke soal nomor 3, 2x kuadrat ditambah 9x plus 4 sama dengan 0. Kita lihat soal ini agak berbeda ya langkah dalam memfaktorkannya, karena nilai A-nya lebih daripada 1. Oke, kita mulai faktornya. 2x plus titik-titik dikalikan dengan faktor yang kedua x plus titik-titik. Nah, kita akan mencari dua buah bilangan untuk mengisi titik-titik tadi ya. Kita lihat dulu, nilai C-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 9, dan A-nya sama dengan 2. Karena A-nya lebih dari 1, maka rumusnya boleh kita misalkan dengan dua buah bilangan, yaitu PQ ya. Jadi P dikali Q sama dengan C, sama dengan yang tadi, tetapi untuk mendapatkan nilai B-nya berbeda ya. P ditambah A kali Q. A-nya itu dari mana? Yaitu dari nilai koefisien X pangkat 2. Di sana 2 kan? Nah, kita mulai dari P kali Q sama dengan C. Kita ambil dua buah bilangan, 1 kali 4 sama dengan 4 kan. Nah, P tadi kita misalkan dengan 1, kemudian Q nya sama dengan 4. Jadi A nya tadi 2, kita kalikan dengan 4 itu 8, ditambah dengan 1 dapatnya 9. Nah, berarti ini adalah nilai B. Berarti kita boleh mengambil dua bilangan tadi, 1 dengan 4 kita isi ya, kita ganti di titik-titik tadi, jangan terbalik ya. 1 dengan 4 harus sesuai urutannya. Kalau 4 dengan 1 nanti hasilnya berbeda, tidak kembali persamaan kuadratnya. Oke, kita lanjut. 2x plus 1, satunya kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi minus 1, atau x sama dengan minus 4, 4 nya kita pindah ke sebelah kanan juga. Kemudian 2x sama-sama supaya mendapatkan nilai X, berarti sama-sama ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan 2. Jadi 2X bagi 2 dapatnya X atau 1X, kita tuliskan X aja. Kemudian min 1 juga dibagi 2, sehingga X nya sama dengan min 1 per 2, atau X yang kedua sama dengan min 4. Nah, jadi inilah yang dikatakan dengan akar-akarnya. X1 kita ambil yang terkecil ya, boleh minus 4, kemudian X2 nya adalah min setengah. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau misalnya kita mau membuktikan ya, untuk belajar ya, untuk latihan ya, apakah pemfaktoran kita 2x plus 1 dengan x plus 4 tadi betul kembali seperti persamaan semula 2x kuadrat plus 9x plus 4, kita boleh melakukan pembuktiannya, yaitu dengan mengalihkan suku per suku faktor-faktor tersebut ya. Jadi 2x kita kalikan dengan x itu 2x kuadrat, kemudian 2x juga kita kalikan 4, 8x. 1 kita kalikan x itu hasilnya x, 1 kali 4 adalah 4. Nah, sekarang kita jumlahkan seperti biasa. 2x kuadrat tidak ada pasangannya, kita tuliskan tetap 8x tambah x berarti 9x plus 4. Nah, terbuktikan pemfaktoran kita tadi betul. Maka 2x plus 1
dikalikan dengan X plus 4 adalah benar ya pemfaktorannya. Kita lanjut ya ke soal nomor 4. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut ini. X kuadrat minus 14X minus 31 sama dengan 0. Apakah persamaan kuadrat ini bisa kita faktorkan? Kita lihat dulu ya nilai A, B, dan C-nya. A sama dengan 1, B sama dengan minus 14, dan C-nya sama dengan minus 31. Karena nilai A-nya sama dengan 1, kita boleh menggunakan cara cepatnya. Kita cari dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya mendapatkan minus 31 atau nilai C dari persamaan kuadrat. Tetapi dua buah bilangan itu jika dijumlahkan mendapatkan hasil nilai B-nya atau minus 14. Ternyata tidak ada dua buah bilangan bulat ya atau rasional yang jika dikalikan hasilnya minus 31. Kesimpulannya persamaan kuadrat ini tidak bisa kita faktorkan atau kita selesaikan dengan metode yang lainnya. Salah satunya adalah dengan menggunakan rumus ABC. Nah, rumus ABC-nya masih ingat ya, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Baiklah, kita lanjut. Masukkan nilai A, B, dan C-nya ke dalam rumus ya. X1,2 sama dengan min B. Karena nilai kita tadi B-nya adalah minus 14, jadi kita kurungkan minus dengan minus 14. Jadi nanti hasilnya positif 14. Rumusnya plus minus akar B kuadrat, kebetulan minus 14 tadi kita kurungkan juga ya, kita pangkatkan 2. Kemudian dikurang dengan 4 itu rumus. A-nya tadi 1 dan C-nya minus 31 dibagi dengan 2 kali A. Ya, 2 kali 1 artinya. Nah, selanjutnya proses mencari nilai minus kali minus 14, perkalian tanda ya, hasilnya menjadi 14, positif negatif ya atau plus minus akar dari minus 14 dikuadratkan, hasilnya adalah positif 196 ditambah dengan minus 4 kali 1 kali minus 31, hasilnya positif. Jadi 124 ditambah 196 akar mendapatkan hasil yang di bawahnya 320 dalam bentuk akar ya. Nah, selanjutnya 14 plus minus akar dari 320 tadi kita sederhanakan menjadi akar 64 dikali dengan 5. Nah, akar 64 itu 8, akar 5 kita bagi dengan 2. Nah, selanjutnya 14 kita bagi dengan 2, otomatis 8 juga kita bagi dengan 2. Nah, 14 bagi 2 dapatnya adalah 7, plus minusnya tetap 8 bagi 2 itu adalah 4, proses membagi akar ya, akar 5 nya tetap. Nah, inilah nilai X1 nya kita gunakan yang positif dulu, baru yang X2 nya menggunakan yang negatif. Jadi X1 nya tadi adalah 7 plus akar 4 akar 5, kemudian X2 nya adalah 7 minus 4 akar 5. Demikianlah pembahasan video kali ini. Yang ingin belajar matematika dengan mudah, silakan disimak video dari channel RBM Rumah Belajar Matematika. Boleh kasih pertanyaan di kolom komentar ya bagi yang belum paham. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.